Selamat pagi, shalom. Shalom. Haleluya. Luar biasa pagi hari ini, amin. Coba lihat kanan kirinya dulu. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan, haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Mari bersatu dalam doa. Bersyukur buat pagi yang luar biasa Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu dan anugerah-Mu sampai pagi ini. Atas jemaat-Mu, atas umat-Mu, dahsyat dan ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada dalam rumah ibadah ini. Satu kerinduan kami mencari pribadi-Mu Bapak. Engkau tahu kerinduan umat-Mu pagi hari ini. Berdoa di dalam nama Yesus, tidak satu pun dilewatkan. Semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih, puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Demi nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Beri sorak-sorai kita, haleluya, haleluya. Mari satukan hati kita berdoa, kita sembah Dia, haleluya. Sitike bukur lama ya se, sembah Tuhan, naikkan syukur-Mu di hadapannya. Haleluya, haleluya, Yesus, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Yesus buat kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan. Haleluya. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu telah selamanya. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Sekali lagi, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. yes, haleluya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Beri sorak-sorai lagi kita, haleluya. Mari bersatu hati katakan, tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar,
kasih-Mu tetap selamanya. selamanya. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya ku cintai. amin Tuhan, haleluya. Tempat Kediaman-Mu Tuhan selamanya. selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari yang wanita saja katakan tak selamanya. Yes, haleluya. Mentari bersinar. Tuhan, terima kasih Yesus. Tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Mari sama-sama. Selamanya ku cintai tempat kediaman-Mu Tuhan selamanya. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya ku cintai. Haleluya. Tempat kediaman-Mu Tuhan selamanya. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari sekarang. Selamanya ku cintai. Haleluya Yesus. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya. Selamanya ku cintai. Tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu takkan pernah
Segitu guru lama ya sembah dia, tinggikan namanya, muliakan namanya. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan segenap batinku. Dia yang mengampuni dosamu, Dia yang sembuhkan sakitmu. Haleluya. Pujilah Tuhan jiwaku. Segitu kurulana maralaya sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Oh, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Bersama Engkau kami tidak takut menghadapi dunia ini Tuhan. Firman berkata, aku cakap menanggung segala perkara. Yes Tuhan, karena Engkau sekali-kali tidak pernah tinggalkan hidup kami. Terima kasih, pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Demi nama Yesus yang siap bersorak-sorai, bagianlah kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. 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 Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorailah kita. Haleluya. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kebun tepuk tangan di atas bagi Allah kita. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kau anugerah bantuku. Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. janjimu Tuhan, Janjimu nyata dalam. amin, haleluya. Ku berserah kepadamu. Lebih dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Namamu besar, Dahsyat. Dahsyat dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah, Yesus Raja. Ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. amin Tuhan. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku, Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan perlindungan, Kau keselamatanku. Amin. ku percaya Kau berkuasa. Janjimu Tuhan, Janjimu nyata dalamku. Ku berserah kepadamu. lebih lewat bagi Allah kita. Haleluya. Namamu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya. Ku berserah Yesus dahsyat, ku berserah Yesus, Kau Raja mulia. Haleluya. Janjimu, Janjimu nyata dalamku. yes, amin.
ku berserah kepadamu. Haleluya, Yes Tuhan. namamu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya, ku berserah, Yesus dahsyat, ku berserah, Yesus kau Raja mulia. Haleluya, sebab namamu besar, Namamu besar, dasar-dasar dalam hidupku. Haleluya, ku berserah, Yesus dahsyat, ku berserah, Yesus kau Raja mulia. Ku berserah, Yesus dahsyat, ku berserah, Yesus kau Raja mulia. Sekali lagi, ku berserah, Yesus dahsyat, ku berserah, Yesus kau Raja mulia. Haleluya, kau dahsyat Tuhan. Haleluya, kita punya Allah yang ajaib, amin. Sekali lagi bersorak-sorai kita. Ajaib kau Tuhan, Yesus saja. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau dekat bagiku, Segenap jiwa, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Rajaku, Raja atasku. amin, haleluya. Hanya kau yang layak ditinggikan. Yesus ajaib, haleluya. Sama. Ada kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber-sumber, sumber kemenanganku. Raya berkuasa, pemerintah lambangnya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku setiap jiwaku, Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau Rajaku, Raja atasku. hanya Kau Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Semua Yesus ajaib. Ada kau Tuhan, Yes, agung dan perkasa, sumber-sumber, sumber Amin. kemenanganku. layak berkuasa, pemerintah lambangnya. Yesus kaulah Raja mulia. Come on, give me up there, bersorak bagi Allah kita. Tepuk tangan di atas bagi Allah kita, haleluya. Haleluya, kau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Yesus saja. Haleluya. Bersama. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa,
Kau sumber Tuhan, Kau sumber Amin. kemenanganku, layak berkuasa, meminta hambanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah hambanya. Yesus kaulah Raja mulia. Sama-sama, Raja mulia. Hey. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk diberkati firman Tuhan. Haleluya. Kau ajaib, kau dahsyat Tuhan. Yes, Yesus. Segitu kurulah nama Yesus. Kita kiriline moto kurulah Yesus. Haleluya. 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 Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati. Mari sekali lagi saudara bangkit berdiri. Lebih lagi kita sembah Dia. Menyembah-Mu. Beriku hati, beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Tuhan anugerahkan atas umat-Mu pagi hari ini Yesus. Beriku
untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Sembah Dia, sembah Dia, haleluya. Sitekerola lamase, beriku hati yang menyembahmu, beriku hati mengasihimu Tuhan. Sitekerola lamase, haleluya. Sinemetekerola lamase, Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau ya Yesus yang tahu setiap isi hati kami. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, dan apa yang menjadi pergumulan kami saat-saat ini. Kami tahu apa yang kami alami masih terasa berat bagi setiap kami Tuhan. Tapi kami mau andalkan Engkau, kami memiliki hati yang mengasihi-Mu dan juga mau percaya penuh kepada-Mu saja Tuhan. Kami percaya semuanya hanya untuk Engkau saja. Kau berikan tanah hati yang subur atas setiap kami, biar setiap benih-benih firman-Mu akan tertancap Tuhan di tanah hati yang subur, dan tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku Tuhan, pelaku yang setia, dan bisa menjadi dampak bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita memasuki minggu kedua di bulan Januari. Luar biasa ya, ternyata kita bisa melewati 2022 dan ternyata diawali dengan banjir di 2023. Banyak sekali ya yang kita baca, bahkan kami juga dari tim sekretariat mendapatkan kabar yang kurang mengenakan dari jemaat kita. Ada 2 keluarga yang terkena dampak dari banjir bandang di daerah Meteseh. Perumahannya di Rawasari, hingga tenggelam, betul-betul tenggelam sampai atapnya yang kelihatan, hanya ujungnya lagi. Ya, tetapi memang banyak sekali ya kita awali, mungkin banyak langsung mulai goyah gitu. Katanya 2023 akan menjadi tahun keemasan yang kedua, atau menjadi tahun transformasi, year of transformation. Kalau bisa ya dikatakan di tahun 2023 ini, apakah benar tahun keemasan yang kedua? Itu semua tergantung dari kita ya. Itu semua pilihan. Kita mau seperti apa? Mau beriman? Mau imannya yang mana? Kita bisa pilih. Nah, di pagi hari ini saya mau sharingkan tentang mengubah masalah jadi anugerah.
Ya, dari setiap kita pasti tahu ya masalah itu selalu ada setiap kehidupan kita. Nggak hanya mungkin kita merasa masalah kita yang paling berat, ternyata mungkin ada kita dengar cerita atau ya salah satunya mungkin saya juga rumah saya yang didempelkan juga kemasukan air gitu ya. Ternyata ada yang lebih gitu ya. Ternyata masalah itu Tuhan kasih ke orang sesuai kapasitasnya masing-masing. Jadi kita mau baca dulu terlebih dahulu di Ibrani 10. Ya, di Ibrani 10 ayatnya yang ke-32 sampai 39. Kita mau baca bersama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu, sebab kamu tahu bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Baik, di Ibrani 10 ayat yang ke-32 hingga 39 ini kita lihat ya di awalnya kata-katanya agak menyeramkan gitu ya. Tetapi setelahnya ada penghiburan. Jadi di ayat 32 tadi, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita. Jadi setiap kita yang tadinya hidup di dalam kegelapan, kemudian kita masuk ke dalam terang, mungkin di dalam pikiran kita segala masalah sekarang akan lebih gampang gitu ya. Ternyata kita naik level Bapak Ibu, level masalahnya pasti naik. Ya kalau kita suka main game ya, per level pasti naik. Nggak mungkin levelnya naik, kesulitannya sama aja dengan level sebelumnya. Berarti artinya kita belum menang. Kalau misalkan masih di situ-situ aja masalahnya, berarti belum menang di area itu. Tapi kalau ternyata masalahnya lebih berat, kita harus lebih, berarti aku sudah naik levelnya. Next. Dan sekarang pertanyaannya, mengapa Allah mengizinkan kita menghadapi masalah setiap hari naik lagi? Setiap hari itu naik gitu ya. Kenapa kok ya dibuat santai dulu gitu loh Tuhan. Jadi kemarin udah ya tolonglah gitu. Jangan dikasih lagi yang lebih besar. Nah, kita mau baca di Ibrani 12 ayatnya yang ke-6. Kelihatan Bapak Ibu? Terlihat? Baik, kita mau baca bersama-sama. 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, kita sering ya mendengar anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus bisa memanggil Tuhan, bahkan yang menciptakan kita tuh Bapa. Ya, itu adalah hak yang sangat istimewa ya, privilege buat kita. Tetapi ternyata di samping privilege itu setiap hak pasti ada kewajiban ya Bapak Ibu. Kewajibannya adalah kita harus selalu naik level. Kalau kita mau serupa sama Tuhan nggak mungkin ya levelnya di sini terus. Kita pasti akan diajar naik dan terus naik. Seperti kita ya orang tua, pastinya kita pengen yang terbaik buat anak-anak. Kalau kita pengen yang terbaik, apakah dengan cara setiap yang diminta kita turuti semua? Tidak ya pastinya.
kita akan tahu, oh ini anak ini kalau terus-terusan saya kasih, nanti dia tidak akan pernah tahu namanya bersyukur. Oh ini kalau saya kasih terus, nanti dia akan selalu berpikir bahwa apa yang dia minta pasti dituruti. Jadi saat dia tidak mengenal namanya rasa kecewa, rasa menunggu. Nah, kita yang orang tua ya, manusia biasa, kita yang diciptakan oleh Tuhan aja bisa berpikir seperti itu. Cara mendewasakan orang, mendewasakan anak, caranya ya harus diajar dengan baik. Walaupun itu cukup menyiksa kita sebagai orang tua, dan juga mungkin anaknya juga ikut tersiksa gitu ya. Tetapi kita lakukan karena memang kita pengen yang terbaik. Anak itu bisa tahu yang namanya tanggung jawab, anak itu tahu caranya bagaimana bersyukur. Begitu juga dengan Tuhan. Bukan berarti setiap masalah yang dialami oleh kita, setiap pencobaan, setiap ujian yang Tuhan kasih, Tuhan itu merasa ya wes lah terserah gitu ya. Kan aku udah ngasih masalah biar kamu naik, biar level kamu naik. Terus Tuhan sul tangan gitu ya, atau lepas tangan gitu. Enggak. Tuhan tetap merasa ikut merasakan apa yang kita rasakan. Rasa kecewa, Tuhan juga ikut gitu ya. Jadi kalau saya merasakan bagaimana yang Tuhan rasakan adalah saat saya melihat anak saya gitu. Dan oh ternyata Tuhan tuh rasanya seperti ini saat misalkan saya marah sama anak saya. Nggak mungkin saya marah ya udahlah gitu kan, marah gitu. Tapi dalam hati saya juga pasti merasa saya juga sedih karena saya marah. Saya juga merasa bersalah karena saya habis marah. Nah ternyata tuh seperti itu Tuhan. Karena kita manusia ya yang berdosa ini aja bisa merasakan atau bisa melakukan hal yang seperti itu. Terlebih lagi Tuhan. Jadi caranya Tuhan mendidik kita itu seperti itu. Biar tahu kita caranya dewasa seperti apa. Karena nanti yang akan dipanggil itu kan mempelainya ya. Bukan anak-anaknya loh ya, mempelai. Artinya apa? Dewasa dulu, baru ikut sama Tuhan. Kalau masih anak-anak gak mungkin ya. Tuhan kan panggilnya mempelai. Jadi kalau mempelai berarti kan harus memasuki usia yang siap menikah. Dalam secara rohani ya. Jadi dilihat kadar dewasa rohaninya seberapa. Kalau masih anak-anak, ya berarti masih banyak proses yang harus dilalui. Lalu bagaimana langkahnya agar kita bisa mengubah masalah jadi anugerah? Itu ada 4 ya. Nanti kita akan bahas satu-satu, akan saya sebutkan dulu poin-poinnya. Yang pertama, percaya penuh pada Tuhan. Dan yang kedua, miliki ketekunan. Ketiga, iman yang teguh. Dan yang paling penting, yang keempat, jaga hati dan lidah. Oke, kita mau masuk di poin yang pertama. Percaya penuh kepada Tuhan. Waktu kita percaya penuh pada Tuhan itu seperti apa? Ya percaya namanya penuh ya semuanya gitu, nggak boleh separuh-separuh ya, separuh percaya Tuhan, separuhnya percaya diri sendiri, percaya dengan hikmat kita sendiri, kepintaran kita sendiri, ya percuma. Karena tadi kita buka lagi di Ibrani 10 ayatnya yang ke-35, di situ dikatakan ya, jadi di 32 sampai 39, 32 sampai 34 dia mengatakan tentang masalah begitu ya. Bahkan sampai harta. Nanti kita bahas harta itu apa maksudnya. Tidak serta-merta harta kita adalah harta uang gitu ya, dirampas dulu Tuhan baru naikkan, enggak. Harta itu bisa apa sih? Damai sejahtera, sukacita ya. Orang kalau punya harta banyak enggak punya damai sejahtera percuma. Itulah yang dirampas oleh siapa? Oleh iblis gitu ya. Kalau damai sejahtera dirampas sama iblis ya sudah, hilanglah sudah gitu ya. Hidup kita rasanya berat setiap hari. Nah itu yang dirampas. Kesusahan yang dirampas menjadi duka cita. Kalau Tuhan bilang misalnya ada kesusahan, di Ibrani yang 34 tadi, Ibrani itu mengatakan bahwa dirampas tapi kamu harus menerima itu dengan sukacita. Nah nanti kita akan bahas ya untuk itu, yang sekarang kita akan bahas yang 35. Bisa ditampilkan ya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi setelah step dikasih tahu nih 32 sampai 34, kamu ini nih akan mengalami masalah yang segini. Jadi kadang tadi juga ya disampaikan di sana bahwa masalah-masalah yang dialami kita tidak sepenuhnya itu adalah kesalahan kita. Ada yang memang kesalahan kita, ada juga yang karena ya dibuat gitu ya. Di situ dikatakan bahwa tidak harus kamu alami, tapi kamu menerimanya dengan sukacita. Nah itu yang diajarkan ya. Kalau misalkan 32-34 itu mengatakan hal-hal itu ya, ternyata ada solusinya.
di 35 sampai 39. Nah di ayat yang pertama yang 35 ini, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi yang pertama nggak boleh lepas percaya kita sama Tuhan. Percayanya sama Tuhan ya, bukan sama diri sendiri. Karena suka kalau sama aku memang percaya sama Tuhan, sama orang lain enggak gitu ya. Banyak yang seperti itu. Tapi orang akan agak susah membedakan antara ini hikmat saya atau hikmatnya Tuhan. Jadi suka kebalik gitu, ini kayaknya Tuhan gitu, padahal ternyata pengertian kita sendiri, pertimbangan-pertimbangan, terus ternyata itu sebenarnya pemikiran kita sendiri. Kita mau buka di Amsal 3 ayatnya yang kelima. Amsal 3 ayatnya yang kelima. Oke, kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah di tahun 2023 ini kemarin juga yang ikut ibadah tutup tahun ya, kita lihat ramalan 2023, yo banyak sekali ya ramalannya yang sangat membuat kita kalau pakai pemikiran kita sendiri, kita pakai pengetahuan kita sendiri, pastinya kita takut pertama. Kedua, kita paniknya apa? Wah kita harus jual semuanya gitu ya, sampai nggak punya aset yang ini. Karena kita harus mengikuti pemikiran-pemikiran dari sana. Nah, sedangkan hati kita jadi goyah, hati kita jadi lebih percaya dengan ramalan gitu ya, daripada kita berserah penuh kepada Tuhan, percaya penuh sama Tuhan. Karena di tahun 2023 ini ya yang sering dikatakan juga oleh Bapak Gembala, kita itu harus percaya penuh sama Tuhan. Dan juga kalau kita bergantungnya sama pemikiran kita sendiri, pastinya kita kejeglong Bapak Ibu, itu sudah pasti. Kenapa saya bisa bilang gitu? Iya karena saya juga ngalami gitu ya. Karena apa yang saya sampaikan itu semuanya ini sebenarnya saya alami semua. Jadi kalau kita pakai pengertian kita sendiri pasti hancur. Karena dulu saya juga punya bisnis yang dengan pemikiran saya sendiri, dengan hikmat saya sendiri lalu hancur. Ya itu sudah pasti. Jadi saya sudah tahu hancurnya bagaimana. Ya langsung saya punya utang gitu. Ya yang puluhan juta. Rasanya tuh kayak karena saya dibohongin sama rekan kerja, rekan bisnis ya. Karena saya langsung tahu, oh Tuhan nyuruh saya sampai di tempat ini, saya bisa mengalami yang namanya kerugian 60 juta gitu ya. Oh ternyata emang karena Tuhan mau ngajarin, semua itu pakainya nanya dulu ya. Sekarang saya nggak berani sih kalau kayak gitu, saya harus nanya dulu. Nanya beneran, sampai betul-betul saya dapat jawaban dan konfirmasi baru saya mau. Semuanya tuh saya pokoknya minta konfirmasi deh sekarang, saya takut soalnya. Ya karena percaya di tahun 2023 ini juga terlebih. Karena kalau kita mau ngalami tahun kemasan kedua, kita yang pertama harus percaya penuh dulu sama Tuhan ya. Jangan sama pengertian diri sendiri. Bahkan saya sampai ke titik obat menyembuhkan serak saya, suara yang saya hilang waktu itu 1 bulan. Saya minum antibiotik 2 kali, ke dokter berkali-kali. Itu pakai hikmat siapa? Hikmat saya lah. Hikmat saya sendiri. Lalu saya setelah itu baru saya nyerah, Tuhan suara aku nggak balik-balik ini gimana. Saya tuh sampai takut ya karena banyak ya, semakin saya membaca di Google emang ya ampun itu nggak tahu itu bener apa enggak gitu. Saya semakin khawatir. Akhirnya saya cuman ya udahlah berserahlah Tuhan mau apa sih sama saya gitu. Cuman simple loh Tuhan ngomongnya, makan kencur. Makan kencur, namanya manusia ya Bu, makan kencur. Akhirnya saya tetap minum kencur, bukan makan ya, tetap minum karena saya, aduh gimana masa dimakan gitu, tetap nggak dengerin kan, separuh minum kencur saya pakainya, minum kencur tetap nggak konjet Bapak Ibu, tapi setelah saya diingatkan lagi makan kencur, ya udah saya manut makan, hingga saat ini saya masih makan kencur Bapak Ibu. Biar apa? Bukan sebenarnya, oh ya biar suaranya bagus, enggak, itu karena benar-benar menangkal saya. Karena saya memang dari dulu tuh sering radang, dan kalau radang tuh sering hilang suaranya, sekarang tidak Bapak Ibu, karena saya akhirnya saya nurut, oke, makan kencur.
Nah itu kan saya pengalamannya ya, kalau misalkan Bapak Ibu kan mungkin kalau ini berbeda-beda gitu ya. Nah yang paling penting adalah percaya dulu, penuh sama Tuhan, nggak usah nawar gitu ya, kayak saya nawar, disuruh makan minum tetepan nawar ya, ternyata tetap aja nggak boleh gitu ya, harus 100%. Oke, next, miliki ketekunan. Ini ada di Ibrani 10 ayat yang ke-36. Jadi yang tadi kita baca, itu setelahnya step yang kedua. Jadi sebenarnya di Ibrani ini tuh ada dia tuh peringatannya, tapi setelah itu dia kasih solusinya. Di Ibrani 10 ayat yang ke-36. Ibrani 10 ayat 36, oke. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi harus tekun. Memiliki ketekunan itu tuh kita sering ya juga dengar orang yang bilang gini, sebenarnya dia tuh nggak cerdas loh, nggak pinter juga, cuman dia tuh rajin belajar, rajin dia kerja keras, jadi dia sukses, jadi dia bisa dapat beasiswa. Karena saya ada juga saudara saya yang begitu, dia tiap hari belajar, walaupun sampai saat ini dia tetap belajar, dia dapat beasiswa sampai di luar negeri. Nol ya, maksudnya biaya hidup juga ditanggung, biaya kuliah juga ditanggung, itu karena dia rajin. Nah rajin itu adalah ketekunan sampai akhir. Di dalam Yakobus 1 ayat yang keempat, kita mau baca ya, Yakobus 1 ayat yang keempat. Oke kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi dikatakan ya, ketekunan itu akan hasilnya apa? Buah yang matang. Jadi kalau kita mau lihat ya di TSI atau terjemahan sederhana Indonesia, bisa kembali ke slide. Di next. Di Yakobus 1 ayat yang keempat yang terjemahan sederhana Indonesia. Kita mau baca lagi bersama-sama. 2, 3. Jadi bertahanlah terus sampai akhir, supaya kamu tumbuh dewasa dan semakin diperlengkapi sehingga tidak kekurangan apapun secara rohani. Jadi yang tadi di Yakobus 1 ayat yang keempat versi terjemahan baru, dikawinkan atau apa ya, dengan TSI, kita jadi tahu ketekunan itu adalah artinya bertahan sampai akhir. Bertahanlah terus sampai akhir, itu namanya ketekunan. Akhirnya nggak tahu kapan kita, yang tahu Tuhan yang akan nakar. Ini anak sudah di akhir ujian ini, cobaan ini dia oke nih. Setelah itu kita naikkan lagi, naik dan sampai akhir. Sampai Tuhan oke lulus semua level. Dan pastinya di setiap level itu ada sukacita sendiri, ada kemenangan sendiri yang kita rasakan. Dan setelah itu memperoleh buah yang matang tadi disampaikan adalah dewasa secara rohani. Jadi kalau kita dewasa secara rohani, itu dari mana kita dapatnya? Sampai saat ini mungkin kita merasakan, oh iya ya kenapa aku sekarang nggak seperti dulu ya? Kalau sekarang aku menghadapi segalanya itu ya dengan tenang, kalau dulu kemerungsung gitu ya. Kenapa sekarang seperti itu? Karena kita sudah melewatinya sama Tuhan. Beda ya kalau ngelewatinya nggak sama Tuhan ya di situ terus, muter-muter di situ terus. Tapi kalau kita sama Tuhan levelnya beda loh, levelnya naik. Jadi jangan kaget ya, masalahnya kok lebih berat gitu ya. Karena memang Tuhan sedang pakai kita untuk biar kita dewasa, kita punya kedewasaan iman. Oke, next. Nomor 3 yaitu iman yang teguh. Nah langkah yang ketiga ini kita tahu ya kalau iman, kalau udah percaya pastinya kan kita punya iman ya. Iman yang teguh, enggak terombang-ambingkan ya. Jadi iman itu sampai umpamakan adalah jangkar ya. Kita mau tahu bahwa iman yang sejati adalah iman yang gigih. Iman yang sejati itu iman yang gigih Bapak Ibu, yang teguh. Karena kalau iman ya konsisten gitu terus, masa ya waktu kita down kita tetap beriman.
itu namanya iman yang sejati. Kita mau baca di dalam Ibrani 10 dulu ayat yang ke-38 tadi ya, yang tadi setelah 36 kita lompat ke 38. Di situ juga kan stepnya sudah ada di Ibrani itu. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Mengundurkan diri loh, resign. Saya resign dari ini Pak, mohon maaf gitu. Akhirnya saya resign, Tuhan Yesus saya resign lah, gak tahu lah iman-imanan apa itu, resign, udah selesai. Tuhan gak akan berkenan sama hidup Bapak Ibu. Jadi kalau kita masa iya kita mau resign ya, aduh ini berat banget Tuhan gitu, resign gitu kan gak mungkin. Jadi kalau kita mau mengundurkan diri atau mau menyerah, mau undur, aku selesai lah Tuhan, sabot gitu ya, tak seleh kewe gitu. Ya diselehke boleh, tapi diselehkannya ke bawah kakinya Tuhan. Jangan terus ditinggal atau melarikan diri dari masalah ya. Kalau melarikan diri dari masalah ya sama aja, balik ya ke situ lagi. Nanti kita melarikan dari masalah yang levelnya sama nih, melarikan diri gitu. Nanti ketemunya juga sama masalahnya, karena belum menang di situ. Nah di sini Tuhan sampaikan kalau mau ya harus hidup oleh iman. Ditegaskan lagi di Ibrani 11 ayat yang 6a. Ibrani 11 ayat 6a ya, jadi 6 yang awal saja kita baca. Oke, kita baca 2, 3. Tetapi tanpa iman berkenan kepada Allah. Sudah sampai situ. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya kan? Ditegaskan lagi di sini. Seperti yang dikatakan di Ibrani 10 ayat yang 38. Kita tuh berkenan sama Tuhan tuh apanya sih? Imannya. Bukan apa? Bukan pelayanannya loh. Bukan kita yang selalu persembahannya. Oh bukan juga. Ternyata iman yang bikin berkenan. Percuma kita kasih persembahan, percuma kita kasih pelayanan yang hebat luar biasa ya, tapi imannya nggak ada. Kita ya udahlah kayak ampang gitu loh kalau melayani tuh ya kosong sebenarnya. Cuman kita ya udahlah suruh melayani, ya udahlah saya suruh kasih gitu, tetapi tidak ada iman di dalamnya, percuma Bapak Ibu. Karena tidak berkenan sama Tuhan. Kita bisa baca juga di dalam 1 Petrus 1 ayat ke-6 sampai ke-7. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3. Next. Maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ya, di awal tadi sudah dikatakan untuk bersukacita. Ya, bersukacita dalam berbagai hal. Caranya bersukacita gimana? Kalau kita nggak punya iman, gimana kalau kita bisa bersukacita kalau kita nggak percaya? Nggak bakal bisa Bapak Ibu. Itu hanya sukacita yang semu atau kita cuma ya udah untuk menutupi gitu ya. Tapi ternyata iman sama percayanya nggak ada. Lah gimana lagi lah, harus dilewati gitu ya. Tetapi iman dan percaya itu harus teguh dulu, baru Tuhan akan tahu, oh sudah dimurnikan. Itu untuk memurnikan setiap kita. Waktu itu, waktu saya COVID ya, saya COVID di tahun Januari 2021, Tuhan juga sampai umpamakan, karena saya di hari ke-8 isolasi mandiri, jadi ini sebelum ada vaksin. Kalau COVID setelah vaksin mah gitu ya, kayak batuk pilek biasa ya, saya sebelum vaksin, yang mengalami sesak juga, karena saya termasuknya long COVID, karena 1 bulan saya nggak negatif-negatif. Dan di hari ke-8 sebenarnya saya sudah hilang penciuman dan rasa itu 1 minggu. Waktu hilang penciuman dan rasa gimana? Tetap bisa makan? Bisa. Karena apa? Saya cuma mikir makan itu kewajiban, udah titik. Saya nggak mau tahu itu rasanya gimana, pokoknya makan aja. Makan, ya makan. Tapi saat di hari ke-8,
Di hari ke-8 itu kembali rasa saya tapi yang manis Bapak Ibu ya. Jadi saya mau makan gorengan ya manis, saya mau makan makanan asin kayak apa jadi rasanya jadi aduh nggak karuan gitu ya. Saya sampai ya ampun ini apa sih ya rasanya kok nggak enak sama sekali. Tetapi saat itu Tuhan cuman bilang gitu, Matius 17 ayat yang ke-20. Tuhan bilang, "Lah, kamu itu tuh lihat. Kamu sekarang lihat cek biji sesawi. Itu ukurannya seberapa?" Karena di Matius 17 ayat 20 yang pernah disampaikan juga oleh Bapak Gembala di Natal tentang iman yang memindahkan gunung, dan ternyata dibuktikan ya di Mesir memindahkan gunung Mokatam. Dan itu saya juga alami suruh ngukur biji sesawi. Kan gak mungkin saya punya biji sesawi ya. Saya tanyanya sama Mbak Google. Bisa balik ke slide? Jadi saya sampai saya sharingkan di Instagram ya. Karena saking saya next dulu lagi. Nah, ini saya sampai nulis ya itu banyak sekali curhatannya. Jadi saya bandingkan ini biji sesawi itu berapa? Oh ternyata diameternya kurang dari 0,5 cm loh. Enggak ada 1 cm Bapak Ibu. Kurang dari 0,5 cm. Itu bisa memindahkan gunung yang besar ya, sebesar Gunung Mokatam sejauh 3 kilo. 3 kilo dengan cuman 0,5, imannya cuman setitik. Karena Tuhan tahu banget iman kita untuk memperoleh iman yang benar-benar bulat utuh. Kurang dari 1 cm itu sangat susah. Jadi Tuhan bilang sampai tegaskan ya, diameter kurang dari 0,5. Saya sampai ngukur itu virus corona. 0,125 mikron, jauh kecil. Terus Tuhan cuma bilang, ya ampun kamu imannya tuh gak usah lah yang biji sesawi, imanmu sebesar itu loh. Sebesar si corona itu, si virus. Masa iya kamu gak bisa? Setelah itu saya kuat, karena saya udah sampai hari itu saya nggak mau makan Bapak Ibu. Orang tua saya udah bingung. Ini gimana nih nggak mau makan? Suami saya bingung gimana? Udah makan dipaksa-paksa nggak bisa karena udah ada rasanya. Akhirnya mulai rasa itu terus kenapa kok nggak bisa ngerasain yang enak gitu ya. Tapi setelah saya disuruh lihat ini, terus saya bilang oh iya ternyata Tuhan bener ya. Iya saya tuh ternyata imannya belum segede itu. Saya akui saat itu, terus Tuhan kuatkan, habis itu besoknya kembali Bapak Ibu. Enggak hari itu malahan, malamnya ya. Jadi ibu lagi masak, saya tanpa ini ya, karena saya itu belum bisa nyium, masih ngerasa. Saya cuman keluar, loh ibu masak apa? Terus masak telur gitu kan, udah bales. Terus rumah baru nanya, loh kamu udah bisa nyium? Loh lah iya. Jadi kaget, setelah saya baca ini, kemudian dikuatkan, saat itu juga benar-benar kembali loh semuanya. Saya juga, wah puji Tuhan ya. Dan ternyata itu kekuatan iman yang benar-benar sebesar biji sesawi ya. Kita harus ingat, iman biji sesawi itu kurang dari 0,5 cm. Hanya segitu, butuh segitu aja. Untuk kita menghadapi kehidupan itu gampang lah, gunung-gunung masalah itu pasti segera selesai ya. Oke, di slide sebelumnya. Nah ini saya baca juga di bukunya Rich DeVos ya, ini saat ini tim sekretariat lagi ada seperti mini bedah buku Bapak Ibu. Karena saya menemukan buku yang cukup bagus dari Rich DeVos, namanya bukunya Hope, 10 Pelajaran Kehidupan. Jadi kita sharing setiap pagi. Nah yang ini tentang iman, dikatakan di sini, tanpa iman kita sesat, hanyut di dunia tanpa jangkar. Dan di sana dikatakan juga, si Rich DeVos ini memang anak Tuhan juga, Kristen. Jadi bukunya percampuran antara bagaimana hidup di dunia profesional dan juga bagaimana dikaitkan dengan firman Tuhan. Di situ dikatakan iman adalah landasan dari segala hal. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat yang pertama ya, dasar dari segala sesuatu. Dan melampaui nalar. Nah, iman itu mengisi jurang. Jurang ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang terjadi di depan, itulah iman. Iman itu untuk ngisi jurang itu. Kalau enggak ya kita bakalan kosong ya. Kosong, masa iya sih Tuhan berikan yang terbaik, kan kita enggak pernah tahu. Nah karena iman itu, karena kita punya iman dan pengharapan dalam Tuhan itu yang mengisi jurangnya. Dan iman juga memberikan perspektif saat kita menghadapi masalah. Jadi
Kita mau ambil positifnya apa negatifnya itu tergantung kita yang milih. Seperti yang tadi saya katakan, tahun ini mau jadi tahun kemasan atau tidak itu tergantung dari iman kita. Karena iman memberikan perspektif itu, positif atau negatifnya. Next, ke poin yang keempat yaitu jaga hati dan lidah. Kemarin saya juga sharing di fellowship Komsel kami, Komsel Omega, ya karena kami bulan Desember karena padat ya nggak bisa ketemu, akhirnya kita fellowship aja gitu ya, menyambut tahun baru kita fellowship bersama. Saya bawakan juga hati-hati dengan hati. Sebenarnya saya ambil cuplikannya dari sini, jaga hati dan lidah ya, karena faktor terpentingnya tuh itu, kita sudah membenahi pola pikir, kita dengan iman tadi, percaya, dengan ketekunan, tapi ternyata kalau langkah selanjutnya adalah actionnya, hati dan lidahnya berlawanan. Dengan iman, percaya, ketekunan kita ya sama aja. Yang kita katakan jelek ya sama aja gitu ya. Hati kita jelek sama aja. Nggak bakalan bisa ada yang berubah, nggak akan. Nggak akan ada transformasi dalam kehidupan kita kalau hati sama lidah tuh belum berubah. Iman iya, percaya iya, hati sama lidah nggak sama gitu ya. Sama saja Bapak Ibu. Nanti kalau kita mau mengalami transformasi, ya hati dulu. Kenapa hati dan lidah? Di dalam Lukas 6 ayat 45, sebenarnya itu dia kan satu perikop yaitu dari Lukas 6 ayat yang ke-43 sampai 45. Di ayat 43 dan 44 dikatakan bahwa dikaitkanlah lidah dan hati ini tuh seperti hati adalah pohon, lidah itu buahnya. Enggak mungkin pohonnya itu semak duri, hasil lidahnya keluarnya buah anggur kan enggak mungkin. Pohonnya buah anggur keluarnya semak duri juga enggak mungkin. Itu tidak mungkin karena Tuhan sudah perumpamakan nih. Hati sama lidah, hati itu pohon, lidah itu buahnya. Kita mau baca di Lukas 6 ayat yang ke-45. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bahaya ya Bapak Ibu. Jadi dalam hati tuh kelihatannya orang dari mana sih? Karakternya, orangnya seperti apa tuh dari apa? Lidahnya, dari perkataannya. Nah di tahun 2023 ini kita sering banget diingatkan ya, untuk hati-hati dengan lidah. Sebelum ngomong hati-hati dengan lidah, makanya saya bawakan di fellowship, hati-hati dengan hati. Karena hati itu pohonnya, hatinya sudah benar di hadapan Tuhan, lidahnya pasti benar. Jadi kalau hati kita masih, gak cuma hanya hati baik dan hati jahat ya, misalkan hati baik ngomongnya lidahnya baik, hati jahat pasti lidahnya membunuh gitu ya. Tetapi hati yang khawatir, mengucapkan lidah yang khawatir. Hati yang takut pasti akan mengucapkan ketakutan. Itu sudah pasti. Karena hati kan pohonnya, lidah itu kata-katanya. Setelah diucapkan jadi doa. Saya selalu ngajarin sama anak-anak saya, perkataan adalah doa. Lama-lama jawabnya ini kan agak sebel gitu ya. Karena setiap itu ngomong itu, perkataan adalah iya doa gitu. Karena memang betul setiap yang kita katakan adalah doa. Jangan sampai yang kita katakan itu jadi doa kita sendiri, karena lidah kita mengatakan, terus habis itu kita mendengar, otak kita memproses. Bahaya ya, kita membunuh diri kita sendiri artinya. Jadi di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18, kita tahu ya kalau lidah banyak sekali diperumpamakan. Yang saat ini kita mau baca adalah lidah diperumpamakan dengan pedang atau pisau. Wah bahaya ya. Kita baca 2, 3. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, bahayanya lidah tuh bisa ada dua sisi. Dia itu bisa menikam loh. Menikam artinya membunuh ya. Membunuh dalam bukan artinya membunuh sampai mati begitu. Membunuh, bisa membunuh dirinya sendiri yang tadi saya katakan karena dia mengatakan hal negatif masuk ke dalam dirinya, membunuh dirinya, meracuni dirinya sendiri. Tapi ada juga lidah yang mendatangkan kesembuhan. Kemarin saya di sharing di Natal Youth juga saya sampaikan,
lidah itu seperti api. Kalau api bisa dikendalikan bermanfaat pastinya. Tapi kalau api itu tidak bisa dikendalikan, mendatangkan pastinya kebakaran ya. Kalau kebakaran pasti kehancuran dan juga pasti akan membawakan kerusakan dan kematian. Nah itu lidah, kalau nggak bisa dikendalikan seperti itu, berbahaya ya. Nah ini saya simpulkan bahwa lidah itu seperti pisau ya. Kalau selain dari api juga seperti pisau. Kalau dibawa sama chef, jadi makanan enak ya Bapak Ibu yang bisa kita nikmati gitu ya. Kalau dibawa oleh chef, kalau dibawa oleh ibu kita gitu ya. Kalau dibawa sama kita buat masak gitu ya. Hari ini kan dibagikan gitu ya, yang pesanan yang sudah memesan rica-rica, babi kecap ya bisa diambil. Nah bisa jadi makanan yang enak. Kalau pisaunya di tangannya orang yang tepat, tapi kalau pisau itu di tangan orang-orang pembunuh, ya bisa buat bunuh. Itu padahal satu barang. Nah seperti lidah itu seperti itu. Jadi kita harus menjaga. Di dalam Amsal 18 ayat 21 ditekankan lagi. Amsal 18 ayat yang ke-21. Nah ini kita baca bersama-sama ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Nah kan kalau kita menggemakannya akan makan buahnya. Kalau kita misalkan lidahnya itu berkata tentang kehidupan, ya kitanya hidup. Lidahnya berkata tentang mati, ya kitanya juga ikut mati. Jadi itu sebenarnya balik ke kita diri kita sendiri ya. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan ya ada 4. Yang pertama ada percaya penuh kepada Tuhan. Yang kedua miliki ketekunan, ketiga iman yang teguh, dan yang keempat jaga hati dan lidah. Lalu apa yang akan kita dapatkan dari 3 hal itu? Next. Nah yang pertama tadi sudah disampaikan juga di Ibrani 10 ayat yang ke-35, sebenarnya tadi juga disampaikan upah yang besar menanti. Yaitu apa? Mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua, jadi di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua itu dikatakan kalau kita tekun sampai akhir, kita dapat upah yang besar. Apa tuh upahnya? Oke kita baca bersama-sama, 2, 3. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Next. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap kamu itu menghasilkan ketekunan. Next. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Seperti yang tadi disampaikan ya. Kalau kita tahu upah itu menghasilkan ketekunan, ketekunan itu menghasilkan upah dan itu adalah mahkota kehidupan bagi kita. Selanjutnya yang kedua yaitu kita memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Janjinya kalau untuk kita yang di sini pastinya di GB Lamtera kita percaya kita akan mengalami transformasi, year of transformation. Itulah janji Tuhan buat kita ya. Jadi kita harus tahu tadi yang di Ibrani 10 ayat 36 kan mengatakan juga kalau kita akan memperoleh janjinya Tuhan. Yang ketiga beroleh hidup. Itu di Ibrani 10 ayat yang ke-39. Jadi yang tadi penutupnya. Jadi sebenarnya kita nih poin-poin ini didapat dari mana? Cuman dari 1 pasal setengah ya, enggak sampai full itu. Ibrani 10 ayat 39. Jadi step-stepnya sudah dikasih tahu. Ini dia, kita baca. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi kita enggak boleh mundur, enggak boleh menyerah, karena nanti kita binasa Bapak Ibu. Enggak punya hidup yang kekal. Jadi kita nanti kalau misalkan beroleh, tadi juga di ayat yang 34, harta yang dirampas, harta yang di bumi. Tetapi kita memiliki harta yang lebih baik dan menetap di sorga. Ya, kita harus memberikan yang terbaik juga buat Tuhan. Seperti teladannya Yusuf juga ya. Yusuf itu kan mengalami berbagai pencobaan, bukan dia yang buat, saudara-saudaranya. Tetapi si Yusuf itu memiliki respon yang benar. Respon yang benarnya seperti apa? Dia tunduk sama Allah, gak mengeluh loh tiap hari. Tiap dia diapain dia tuh gak mengeluh. Gara-gara saudaraku nih, gara-gara istri Potifar nih, gara-gara siapa. Dia enggak, dia tetap tunduk. Nah setelah itu dia jadi diangkat Tuhan sampai tinggi.
Saya juga baca di dalam bukunya Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong, namanya bukunya Lidah. Ada kata-kata yang bikin saya merema ya. Kata-katanya begini, Tuhan membantu kita bukan dengan cara mengecilkan masalah kita. Kita bisa lihat dalam kasusnya Daniel. Daniel di kandang singa, Allah tidak mengubah singa menjadi kucing ya Bapak Ibu. Ya enggak mengecilkan masalahnya sehingga Daniel tuh selamat dengan mengecilkan si singa jadi kucing, ya jadi imut gitu ya. Enggak. Tetapi Tuhan mengatupkan mulut singa sehingga singa tidak berkuasa atas Daniel. Jadi Tuhan itu bukan terus mengecilkan masalah kita biar kita menang. Tetapi Tuhan membuat masalah kita tidak berkuasa atas kita. Tidak berkuasa untuk menjatuhkan kita. Tetapi malah mengangkat kita ke lebih tinggi lagi. Itu yang pingin Tuhan sampaikan buat setiap kita di sini. Kalau itu dicontohkan di Daniel ya. Dan juga kita bisa tahu di dunia, contoh di dunia itu ada Beethoven. Ya, pasti tahu ya. Yang di Simfoni nomor 9 itu adalah karya terakhir, karya terindahnya, karya termegahnya yang mungkin dulu pernah di setel juga sama Pak Gembala yang mini orkestra tapi di jalan. Ya, itu diciptakannya saat umurnya saat itu mungkin 30-an lah ya. Tapi saat itu dia mengalami ketulian total. Dia menciptakan simfoni nomor 9 dengan 75 menit durasinya ya. Tapi dia ternyata tuh menciptakan itu saat tuli total Bapak Ibu. Dia enggak menyerah loh. Orang kalau nyiptain lagu kalau enggak denger dari mana gitu ya kan enggak mungkin. Nah itu dari setiap kita ya, dari contoh dari yang di kehidupan dunia dan juga di kehidupan juga di Daniel tadi. Tuhan itu ya, saat ini masalah apapun yang dialami oleh Bapak Ibu, percaya saja. Tuhan itu gak bakalan ngecilin, tapi membuat masalah itu gak berkuasa. Gak bikin kita jadi down, gak bikin kita jadi lemah imannya atau bahkan terhilang. Tetapi Tuhan yang akan membuat kita menang di masalah itu. Amin, saya panggil tim pujian untuk maju ke depan, kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, karena lagu ini cukup memberkati juga buat saya. Di kata-kata awalnya kita tahu, ku hidup hanya karena percaya. Jangan sama dengan melihat ya, dengan percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebab kami yakin Tuhan, masalah kami apapun, tetap Engkau yang terlebih besar. Kami tidak mau lagi bilang sama Tuhan, Tuhan kecilkan masalahku. Tetapi kami mau katakan, kami percaya Engkau yang lebih besar dari segala masalah kami.
Kami mau iman kami diangkat lebih lagi. Kami mau didewasakan rohani lebih lagi di dalam-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami pulang ke tempat kami masing-masing, iman kami naik level Tuhan. Dan kami tahu masalah-masalah kami Tuhan akan menjadi anugerah di dalam kehidupan kami. Karena hal itulah yang kami perlu untuk mendewasakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk Kau bentuk Tuhan. Kami siap ya Tuhan, Kau naikkan dewasaan rohani kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Nanti sebelum kita membaca tentang pengakuan iman GPI versi ringkas, ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya yang sangat penting karena hari Jumat, jadi Sabtu subuh jam 2 itu saya dibangunkan gitu ya. Itu kondisi hujan deras. Dan sebelum kami bisa istirahat, itu kan ada berita yang di mata saya banjir, betul ya? Nah, ke WA saya tuh beberapa kali masuk dan saya lihat, wah ini kelihatannya kok nggak main-main ya. Apalagi ada yang di grup pendeta tuh ngomong bagi yang dekat dengan Gayam Sari siaga 1 gitu kan, karena ada alarmnya bunyi. Waduh, langsung saya suruh untuk suster saya lihat di depan kali di tempat kami tinggal. Oh asat Pak, nggak ada masalah, tapi ada suara gurduk-gurduk Pak. Di depan rumah kita nggak ada apa-apa, enggak apa-apa, mong airnya cedek. Tapi saya dengar suara gurduk-gurduk daerah sana Pak. Oh berarti ini arah yang menuju Majapahit. Saya langsung telepon Bro David, kurang lebih 10:30 ya Bro ya. Waktu itu dilihat, Pak air kalinya penuh tapi masih dalam batas sungainya dan belum masuk ke rumah penduduk. Saudara, waktu itu saya konsultasi, saya sharing sama tim kami dengan Pak Petrus Hernowo, dia bilang kalau tempat Bapak aman Pak. Tapi Bapak harus banyak berdoa, siap-siap untuk di area gereja. Saya tidur itu enggak nyenyak gitu ya, jam 2 dibangunkan. Suara jelas sekali, Nak. Kamu harus berdoa untuk kota ini. Wah, saya langsung duduk berdoa gitu ya. Saudara lihat bahwa apapun proses Anda dengan Tuhan, dibawa sejauh manapun, tapi kalau berita itu negatif terus masuk dan mengingatkan Anda dan saya itu selalu awas. Anda pasti akan mikir, ini kenapa sih kok awas terus, ini kenapa? Ini sebenarnya ada apa sih? Teguran ini kelihatannya biasa tapi kok terus. Akhirnya, wah harus berdoa ini. Saudara nanti kita akan, sebelum akhiri kita akan berdoa untuk kota ini yang pertama. Tapi saya dapat rema bagus. Tujuan Tuhan di balik goncangan yang besar. Kalau Anda merasa Anda kena banjir katanya masuk masa keemasan. Belum apa-apa Natalan tahun barunya kena banjir. Masuk 2023 tahun masan kedua banjir meneh. Tujuan Tuhan di balik goncangan yang besar, perhatikan, selalu untuk memurnikan dan memberkati kita 2 kali lipat Bapak Ibu. Sekarang Anda melihatnya sebagai goncangan ini untuk apa? Membuat Anda menyerah? Membuat hati kita bergetar dan mulut langsung ngomong, kok koyok ngene, gitu kan? Apanya yang tahun keemasan kok koyok ngene? Jemaat GPI Lantera ada 2 keluarga terdampak. Busa kita kontak-kontakan dengan saya, kami siapkan di ruang apa ya busa kita ya? Yerusalem. Butuh kasur, langsung segera antisipasi. Kasih makan 3 kali, tapi belum sampai ke sana sudah surut. Mistika dari hari apa Tagana? Membuat dapur air. Saya pernah sharing kan, saya nggak tahu loh mistika ini bisa berenang apa enggak.
Dapur air ki maksudnya piye ora jelas itu kan. Apakah dia gaya punggung ke belakang? Coffee please gitu kan, saya nggak tahu. Ataukah hanya standby di kelurahannya sana, nanti orangnya datang gitu. Saya nggak tahu. Tapi yang saya harus pahami, Anda harus pahami, Tuhan tuh selalu punya sesuatu, tuh selalu punya tujuan. Tujuan Tuhan, kayak tadi Bu Sakita ngomong, bukan singanya dibuat kucing, bukan. Tetap singa, bergoncang. Tujuan Tuhan di balik goncangan yang besar itu selalu untuk memurnikan dan memberkati kita 2 kali lipat. Yang setuju katakan amin. Mana ayatnya Pak? Mari kita baca Ayub pasal yang pertama ayat 10-11. Ini ayat untuk kita berdoa pagi hari ini. Dan sore hari ini kalau Anda ingin datang, kita doa lagi nanti WPC hari Jumat. Siapa yang bertugas ya? Nanti yang Jumat ya. Itu nanti tetap berdoa Tuhan ini. Ayub pasal yang pertama ayat 10-12. Mari kita baca sama-sama yang keras, 2-3. Bukankah engkau yang membuat apa saudara? Pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Siapa yang membuat pagar di sekeliling kita dan rumah serta segala yang kita miliki? Siapa yang keras? Tuhan. Berikutnya apa saudara? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya apa? Makin bertambah di negeri itu. Yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ini iblis tawar-penawar nyuruh saudara. Yang ke-12, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Dibiarkan saudara. Ini goncangan loh. Buat Ayub ini goncangan, dibiarkan. Segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, dari peristiwa Ayub kita bisa belajar iblis begitu gencar mencari celah orang yang saleh. Kalau orang yang salah nggak usah cari celah, pancal langsung sama iblisnya lah. Kira koncoku, orang yang salah langsung. Tapi orang yang saleh, iblis tuh begitu gencar mencari celah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, seperti Ayub. Bahkan iblis loh minta izin saudara, rak cuma nyari celah, minta izin dan bernegosiasi kepada Tuhan untuk mencobai Ayub melalui fakta yang buruk. Maaf loh ya, Tuhan izinkan enggak? Diizinkan. Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita, bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Bukan berarti Tuhan teganya bukan. Tapi semua itu untuk menguji kemurnian Anda dan saya sebagai orang benar. Yang setuju katakan amin. Jawabannya tetap tenang saudara. Tetap tenang jika iblis melemparkan fakta yang buruk. Lah faktanya baru tanggal berapa? Faktanya itu fakta yang buruk itu dilemparkan. Saran saya jangan berespon salah. Sehingga kita gagal mempertahankan status Anda dan saya, gagal mempertahankan status sebagai orang benar. Ingat, sadari iblis itu maksa Anda dan saya, memaksa kita untuk mengutuki Tuhan. Lawang yang jagai, yang magari Tuhan kok kita dipaksa dibawa kondisi untuk mengutuki Tuhan. Untuk dipaksa menjauh dari Tuhan, untuk makin tidak berdaya. Begitu Anda mengundurkan diri, kata Bu Sagita, mengundurkan diri,
Anda mengutuki Tuhan, ya selesai. Itulah kenapa alasan kenapa kita jangan panik saat fakta buruk itu menimpa Anda dan saya. Sebab Tuhan sedang membanggakan kita. Tuhan tuh membanggakan Anda dan saya loh sebagai anaknya. Yang setuju katakan amin. Loh deloken ra iso to? Loh dibanggakan loh saudara. Deloken iki ra iso to? Kowe ra iso jamah anakku. Mbok gawe ancur tapi ki anakku tidak bisa kau apa-apakan. Dunia ini dihadapkan deloken dunia, tidak bisa terkalahkan. Karena apa? Karena kita memilih punya respon untuk tetap setia dalam segala keadaan. Itulah kenapa perhatikan Tuhan mengizinkan fakta buruk itu memurnikan kita. Tuhan mengizinkan iblis menguasai kita itu cuma sesaat. Karena ingin dipuji kita, loh raiso toh, bapak-bapak iki raiso. Tuhan memberikan batasan saat iblis diizinkan mencobai kita. Kamu boleh, tapi tak batasi ya. Itulah kenapa katakan kiri kanannya tetap tenang. Saat ada goncangan besar, tetap tenang. Amin. Kemarin ada peristiwa aneh. Kami bisa family time, kemarin diajak Brandon sama istri saya. Saya tuh enggak suka milih makanan di mana tuh enggak suka milih, bingung saya. Sering makan luar, Saudara. Saat saya masuk, ada Alphard parkir, orangnya turun, saya juga enggak kenal. Saya masuk duluan, saya duduk. Yang naik Alphard ini menemui pejabat, duduk di meja sebelah saya. Oh saya kalau makan, saudara Anda lihat wajah saya, apakah saya makan yang enak-enak kan ya ora atau saudara wajah Anda ketahuan wajah saya kan selalu makan enak gitu. Kayak orang susah aja. Saya yang pesen siapa Pak? Yang pesen ya Brandon. Saya tuh enggak pernah pesen saudara, yang pesen tuh anak saya sama istri saya. Papa ini cocoknya bebek. Saya enggak nyangka bebek itu isinya 2. Tapi harganya mahal memang. 100 berapa gitu loh. Isinya 2. Isi saya apa gitu kan, Brandon apa gitu. Itu kalau dihitung-hitung habisnya sekitar 770.000. Wis, udah pulang loh, mau bayar. Loh isi saya belum ngeluarin dompet loh, belum loh. Hah? Cuman gitu aja. Oh, makasih ya. Iya. Isi saya sama Brandon, ayo. Gitu. Loh, lah gue rak bayar. Kita tak kandani, awake dhewe dibayari ambek wong nang sebelah awake dhewe. Hah? Lah sapa? Kenal wae ora. Nek jemaat GBI Lantera hari ini tak lihat kalau ada saya masih akan ngomong thank you loh ya, 770.000 thank you loh ya. Ora ono, enggak pernah ada, orangnya enggak ada, kenal aja enggak. Tanggal berapa kemarin? 7 kan? Saya cuma gini, ki ono apa ya Tuhan ya? Kenal ora, dari nadanya orang luar kota, bukan orang Semarang. Kenapa ya Tuhan ya? Saya beritahu. Saya pernah ngomong kan, apa yang tidak pernah engkau lihat. Kalau saya bayari orang bolak-balik Pak, saya lihat siapa kenal, tolong yang di meja sana tuh saya yang bayar ya. Ya, itu bolak-balik. Makan harga segitu ya sebulan bolak-balik saya makan harga segitu. Tapi enggak pernah seumur hidup saya makan senilai itu dibayari orang itu baru kali ini saudara. Kenal pun tidak gitu kan. Sebelah saya lagi kenal ora. Apa yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan saudara. Amin. Mari kita bangkit diri sama-sama. Kita baca pengakuan iman GBI. Setelah pengakuan iman GBI, saya ingin Anda melihat kondisi dari CCTV, masing-masing pompa air dan kondisi peta kota Semarang. Kita berdoa dengan iman. Kita baca dulu pengakuan iman GBI, angkat tangan kanan kita baca yang keras, 2, 3. Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja.
Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Sebelum kita berdoa buat kota Semarang, saya ingin Anda lihat kondisi dari CCTV yang terupdate ini kota Semarang. Nanti Anda bisa tempelkan tangan Anda, arahkan ke kota. Kita lihat dari masing-masing rumah pompa yang ada pagi ini, saudara. Anda kalau ingin mendoakan, ingat yang membuat batasnya kan Tuhan. Kalau Anda ada waktu, rumah pompa Anda datangi saudara, tumpangi tangan. Ojo pernah sampai rak bekerja. Tanggul-tanggul, jangan pernah kamu jebol. Yang punya itu Tuhan. Anda jaga kebersihan kota Anda, yang juga katakan amin. Amin. Anda bisa minta linknya sama sekretariat, kasih ke semua ketua komsel, doakan setiap hari, yang juga katakan amin. Buka kota Semarang, mari kita berdoa. Bapa Allah yang baik, Tuhan yang luar biasa, izinkan pagi hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh berdoa untuk kota kami. Apapun yang terjadi kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh-sungguh mau meletakkan apa yang terjadi dalam kota kami dengan ucapan syukur Bapa. Bapa, ini kotamu, berkati kota ini. Jangan pernah kau biarkan iblis mengobrak-ngabrik Tuhan. Ajarkan kami punya hati yang lebih mencintai kota ini, karena Engkau sudah mencintai kota ini Tuhan. Bapa, pagi ini kami berdoa buat semua yang ada di kota ini yang membuat tidak bencana alam dari banjir Tuhan. Kau buat tanggulnya kuat Tuhan. Kau buat rumah pompanya, pompanisasinya semuanya lancar Bapa. Kau buat semuanya itu utuh, tidak tergerakkan. Bahkan kalau sampai kau izinkan ada yang enggak lancar, kau sanggup menghentikan hujan Tuhan. Apapun yang terjadi kami bersyukur. Kalau sampai kami kena dampak dari banjir, tidak akan pernah kau tinggalkan, tidak akan pernah kelaparan. Kami akan bangkit, bahkan mendapatkan puluhan kali lipat Tuhan. Karena Engkau proses kami dengan iman kami Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk Gubernur Jawa Tengah, untuk wali kota dan semua timnya. Kami juga berdoa Tuhan semua aparat kepolisian, TNI, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, semuanya kami berdoa buat semua yang ada di dalam tubuh di kota ini Tuhan, dari pengadilannya, baik dari pengacaranya, pengadilan apapun Tuhan, dari semua yang ada di kota ini, yang memperkuat kota ini kokoh, semua gereja-gereja yang ada di kota Semarang, mereka akan semakin peka akan suara Tuhan. Semua agama yang ada di kota Semarang, semua tempat ibadah yang ada di kota Semarang, bukan saling membenarkan diri tapi saling bergandeng tangan, sama-sama kompak Tuhan membangun kota ini, punya hati yang melekat untuk membuat kota ini terjaga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dijamah Tuhan. Tuhan, ini doa kami, Tuhan, ini doa kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, baik yang ibadah on-site maupun ibadah online, bagi yang mengalami sakit, sampai hari ini kau sanggup menyembuhkan Tuhan. Yang lemah kau sanggup kuatkan Tuhan. Yang sakit kau sembuhkan. Yang terbelenggu kau lepaskan Tuhan. Yang terikat kau lepaskan Bapa. Tanganmu terulur pagi ini dan sampai kapanpun yang tidak terjamah oleh bantuan apapun saat kena bencana. Tanganmu terus memberikan mujizat. Kau pulihkan kembali ekonominya. Kau pulihkan semuanya Tuhan. Ini doa kami buat kota kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh beriman. Dan yang bukan daripadamu, yang bukan daripadamu,
kami ikat kuasanya, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan imanmu yang paling kuat, kita katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk, silakan berikutnya. Bapak Ibu, hari Minggu nanti kita akan sharing pagi itu tentang pemimpin pemurid. Kita harus segera memultiplikasi, melipat gandakan apa yang Anda dapat karunia Tuhan terus dilipat gandakan Bapak Ibu. Malamnya saya akan lanjutkan bagaimana orang mengalami transformasi. Kita alami yang namanya ulang tahun GBI Lamtera ke-24.
Saya akan lanjutkan di hari ulang tahun itu, apa yang namanya kehidupan tuh harus ditransformasikan tuh apanya. Nanti Anda minggu depan kalau nggak ada waktu, Anda datang yang malamnya kalau saya daftar. Tapi kalau Anda ada waktu, datang 2 kali nggak ada masalah. Amin Bapak Ibu semuanya. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Tanya sama Tuhan, berapa yang harus kita persembahkan. Banyak yang harus kita lakukan untuk membantu orang-orang yang terkena bencana Bapak Ibu. Banyak bisa kita lakukan untuk membantu banyak orang. Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda dan saya. Mari kita berdoa. Bapa, inilah tangan-tangan yang terangkat. Kau didik sendiri Tuhan, seperti Kau mendidik Ayub Tuhan. Sampai kami sanggup berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan sampai kapanpun Kau temukan kami, tetap setia. Dan biarlah kita mengangkat 2 tangan kita, untuk mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan biarlah semua yang diizinkan Tuhan terjadi membentuk Anda dan saya, memberkati, mendidik, mendewasakan dengan iman kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.